Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami tim Bahasa Indonesia SMK Cenika Bangsa dengan materi nilai-nilai dalam teks hikayat untuk kelas 10. Kami tim Bahasa Indonesia SMK Cenika Bangsa terdiri atas 4 orang. Yang pertama Ibu Dian Rana SA, yang kedua Bapak Doni Rahman, yang ketiga Ibu Dwi Hajarianti, yang keempat Bapak Sabarudin. Beliau akan mendampingi anak-anak semua dalam belajar bahasa Indonesia. Nilai-nilai dalam hikayat yang bisa kita temukan ada nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, nilai religius, nilai pendidikan, nilai politik, dan nilai estetika. Nilai moral merupakan yang berhubungan dengan budi pekerti. Jadi, perbuatan baik dan buruk itu masuk dalam nilai moral. Nilai budaya berhubungan dengan hal-hal sosial dan budaya di masyarakat sekitar. Apapun yang menjadi kebiasaan masyarakat itu menjadi budaya. Misalnya ada budaya untuk petik padi sebelum masa panen. Nah, kalau seluruh masyarakat di daerah tersebut melaksanakan itu, maka itu namanya budaya. Jika dalam hikayat disebutkan ada kegiatan masyarakat di cerita itu, maka itu masuk nilai budaya. Nilai sosial berhubungan dengan kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu meliputi bertetangga, berteman, dan juga bermasyarakat secara umum. Jika ada perbuatan tokoh-tokoh dalam hikayat yang berhubungan dengan temannya, dengan tetangganya, atau dengan masyarakat yang lainnya, maka bisa dikatakan itu termasuk nilai sosial. Kemudian nilai religius merupakan nilai yang berhubungan dengan ajaran agama. Jadi, jika dalam hikayat kita menemukan suatu pemujaan terhadap patung misalnya, maka itu masuk nilai ajaran agama. Atau ada kebiasaan puasa pada bulan Ramadan. Nah, misalnya dalam hikayat ditulis seperti itu, maka itu masuk dalam nilai religius. Kemudian nilai pendidikan merupakan nilai keteladanan yang baik. Misalnya seorang raja mendidik anaknya memiliki sikap yang adil. Nah, maka itu masuk dalam nilai pendidikan. Karena hikayat itu merupakan zaman dulu, maka tidak ada kegiatan pendidikan yang formal atau misalnya sekolah atau apa gitu. Yang ada di sana itu adalah mendidik anaknya dengan mengirimkan anaknya kepada seorang guru. Nah, seperti itu. Atau nilai pendidikan bisa dikatakan sifat-sifat yang dimiliki ayahnya yang kemudian diturunkan kepada sang anak. Maka itu namanya nilai pendidikan. Kemudian nilai politik, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hikayat sering kita temukan mengenai kehidupan di istana. Jadi misalnya ada perebutan kekuasaan, ada seorang patih yang curang, atau ada seorang raja yang bisa memutuskan suatu perkara dengan adil, maka itu masuk dalam nilai politik. Kalau dalam kehidupan sekarang, nilai politik bisa kita temukan bagaimana pemerintahan memberikan kebijakan kepada rakyat, seperti itu. Nilai estetika itu yang berhubungan dengan keindahan dalam unsur intrinsik. Nah, kita temukan unsur intrinsik ada banyak sekali, mulai dari tema, penokohan, alur, setting, seperti itu. Nah, semua nilai yang kita temukan di situ itu masuk dalam nilai estetika. Baik, kita akan membahas contoh dari masing-masing nilai ya. Yang pertama, contoh nilai moral. Ada beberapa sikap yang menunjukkan bahwa itu nilai moral. Yang pertama, menghormati orang yang lebih tua, sopan terhadap guru, menghargai yang lebih muda. Contoh nilai budaya, melaksanakan kegiatan peringatan bulan Suro, mengadakan istighosah kemerdekaan, melakukan kegiatan petik laut. Itu masuk dalam budaya. Contoh nilai sosial, menjenguk teman yang sakit,
mengikuti bakti sosial, menjadi relawan pencegahan COVID-19. Contoh nilai religius, melaksanakan ibadah, memperingati hari besar agama, menghargai ibadah pemeluk agama lain. Contoh nilai pendidikan, menirukan sikap bijaksana ayah, belajar dari pengalaman, mengikuti kursus atau pelatihan. Nilai politik, pemilihan umum, pembuatan kebijakan negara menjadi anggota partai politik. Nilai estetika, meliputi apa saja yang kita temui dalam tema, amanat, setting, penokohan, alur, gaya bahasa, dan juga unsur intrinsik yang lain. Nah, nilai-nilai ini Ibu beri contoh merupakan pengalaman kita sehari-hari saat ini. Nanti ketika kalian membaca teks hikayat, akan mencari nilai-nilai dalam hikayat, maka kalian bisa menyesuaikan, oh, nilai estetika seperti ini berarti saya akan mencari tema dalam hikayat misalnya. Atau, oh, nilai pendidikan itu contohnya seperti ini, maka kalau dalam cerita yang akan termasuk nilai pendidikan itu yang mana? Seperti itu. Jadi, semoga penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih terhadap anak-anak semua dalam memahami nilai-nilai hikayat. Baik, terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Semoga mengalami kemudahan dalam belajar bahasa Indonesia, khususnya pada materi nilai-nilai dalam hikayat. Baik, salam sehat untuk semua, selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.